Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Elvin Damri di sini. Seperti biasa, saya akan menjelaskan materi administrasi transaksi mengenai prosedur pencatatan bukti transaksi. Oleh karena itu, sebelumnya silakan kalian subscribe, komen, dan di like dan di share di channel YouTube Delvin dan Adel. Oke, di sini saya akan membahas tentang prosedur pencatatan bukti transaksi. Di mana sebelumnya, seperti biasa ada sebuah quotes, yaitu pendidikan adalah paspor untuk masa depan. Karena hari esok adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Jadi, siapa yang mempersiapkan hari ini atau hari yang akan datang, maka dia telah pemilik masa depan. Seperti itu. Oke, kita langsung mulai di sini. Bukti transaksi. Nah, apa sih bukti transaksi itu? Di sini adalah bukti transaksi adalah suatu dokumen asli yang menjadi alat atau sebuah kertas atau dokumen yang menjadi alat untuk merekam seluruh transaksi yang terjadi. Ini adalah bukti transaksi. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan apa sih bukti transaksi itu, biasanya bisa kalian jawab adalah suatu dokumen asli yang menjadi alat atau merekam seluruh transaksi yang terjadi. Nah, kemudian di sini transaksi keuangan. Transaksi keuangan adalah kejadian-kejadian dalam perusahaan yang bersifat finansial dan akan mempengaruhi posisi keuangan perusahaan. Transaksi keuangan berhubungan dengan pihak internal dan pihak eksternal. Setiap transaksi harus didukung dengan bukti transaksi agar dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa bukti transaksi, pencatatan tidak dapat dilakukan. Jadi semua transaksi keuangan itu dapat mengubah posisi keuangan perusahaan. Nah, makanya tanpa adanya bukti transaksi, pencatatan tidak dapat dilakukan. Ini mengenai transaksi keuangan. Nah, kemudian di sini ada analisis bukti transaksi, bukti internal dan bukti eksternal. Nah, di sini bukti internal. Bukti internal merupakan sebuah transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Nah, ini bisa berbentuk memo, bisa berbentuk penghapusan tanggungan hutang, dan lain sebagainya. Kemudian bukti eksternal. Bukti eksternal merupakan bukti pencatatan atas transaksi yang terjadi antara perusahaan dengan pihak luar perusahaan. Nah, misalnya di sini ada faktur, kwitansi, nota, dan lain sebagainya. Sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, lanjut di sini ada jenis-jenis bukti transaksi. Nah, ini ada faktur, ada nota kontan, ada nota kredit atau debit, ada kwitansi, ada cek, ada bilet, dan giro. Nah, ini sebelumnya sudah saya jelaskan di video sebelumnya mengenai administrasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, ini terdapat bukti-bukti transaksi, faktur, nota kontan, nota kredit atau debit, kwitansi, cek, dan bilet, giro. Selanjutnya di sini ada yang namanya prosedur pencatatan bukti transaksi. Nah, di sini ada analisis dokumen transaksi atau verifikasi, merupakan proses penentuan keabsahan dari suatu dokumen serta penentuan akun serta pengaruh akun tersebut terhadap akun yang lainnya. Nah, tujuan dari analisis bukti transaksi adalah untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dan semua informasi yang tercantum di dalamnya. Jadi, prosedur pencatatan yang pertama itu harus dianalisis dan harus diverifikasi. Apakah benar ini buktinya ataukah benar keabsahannya, itu harus dicek terlebih dahulu sebelum dilakukan pencatatan. Tujuannya ya untuk memeriksa kebenaran dan keabsahan bukti transaksi dan semua informasi yang tercantum di dalamnya, karena dapat mempengaruhi posisi keuangan finansial di perusahaan. Nah, ini mengapa adanya verifikasi di sebuah pencatatan di bukti transaksi. Seperti itu. Kemudian, nah, setelah kita memposting atau setelah kita mengumpulkan bukti-bukti transaksi, apa yang dilakukan untuk pencatatan? Nah, kemudian di sini ada yang namanya di next slide ini ada jurnal umum. Nah, jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Nah, jurnal umum ini adalah buku catatan pertama. Merupakan sebutan lain dari jurnal hal tersebut, dikarenakan setiap transaksi yang terjadi dalam perusahaan sebelum dibukukan ke dalam buku besar harus dicatat dulu di dalam jurnal. Nah, jadi setelah kalian mengumpulkan bukti-bukti transaksi, kalian harus membuat jurnal umum. Nah, gunanya untuk apa? Untuk memudahkan kalian dalam memindahkan ke buku besar, atau untuk memudahkan kalian dalam administrasi pencatatan, seperti itu. Jadi kalian bisa tahu nih mana yang udah lunas, mana yang menggunakan kredit, mana yang menggunakan kas, mana yang sudah mana yang kita masih punya piutang ke orang lain, mana yang kita masih punya utang ke orang lain. Nah, ini semuanya dapat dilihat di jurnal umum seperti itu.
Nah, di sini ada fungsi dari jurnal umum. Nah, di sini ada fungsi analisis, ada fungsi instruktif, ada fungsi informatif, ada fungsi historis, dan fungsi mencatat. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi dari jurnal umum. Nah, fungsi analis maksudnya apa? Fungsi analis itu adalah pencatatan pada jurnal adalah hasil analisis yang berwujud melakukan penerbitan dan pengkreditan akun-akun yang berpengaruh beserta jumlahnya. Jadi di sini pencatatan pada jurnal adalah hasil analisis yang berwujud. Nah, ini ada wujudnya apakah masuk ke debit atau ke kredit. Kalau ada fungsi instruktif adalah artinya pencatatan pada jurnal itu perintah atau melakukan penerbitan. Jadi ada perintah untuk melakukan penerbitan atau pengkreditan. Lalu ada fungsi informatif, historis, dan mencatat. Nah, kemudian di sini ada manfaat jurnal umum. Nah, manfaat dari jurnal umum di sini yang pertama, dilakukan analisa untuk mengetahui berapa perkiraan yang akan di debit dan di kredit itu harus sama, tidak boleh berbeda. Kemudian di sini dibuat referensi atau tanda untuk mengetahui sesuatu atau mengetahui suatu jumlah yang sudah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai dengan nomor perkiraannya. Yang ketiga, dianalisa untuk mengetahui apakah akan menimbulkan atau berkurangnya suatu perkiraan seperti itu. Lalu dilakukan analisa untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang kelima ada dilakukan dan dianalisa untuk mengetahui berapa perkiraan yang akan didebit dan berapa perkiraan yang akan dikredit. Jadi di jurnal umum itu terdapat tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, ini nanti akan dijelaskan. Ini jadi ada 5 manfaat jurnal umum. Jadi silakan dipahami dan dicermati. Bisa kalian dilihat di layar kaca kalian, ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dia untuk menganalisa, untuk mengetahui jumlah, dan untuk mengetahui berapa perkiraan yang akan debit dan kredit. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah membuat jurnal umum. Nah, yang pertama, menyiapkan lembar jurnal atau menyiapkan format jurnal seperti itu. Yang kemudian mengumpulkan bukti transaksi. Dan yang ketiga, mengidentifikasi nama akun yang berkaitan. Dan yang keempat, mengidentifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya. Yang kelima, menulis nominal transaksi dengan teliti. Jadi untuk membuat jurnal umum, semuanya ada di bukti transaksi. Apabila bukti transaksi sudah dikumpulkan, baik dari kwitansi, faktur, nota kontan, nota kredit, atau debit, dan lain sebagainya, setelah dikumpulkan itu dimasukkan ke jurnal umum. Seperti itu. Nah, ini adalah langkah-langkah membuat jurnal umum. Ada 5 langkah, silakan dilihat dan dipahami di layar kaca kalian. Menyiapkan lembar jurnal, mengumpulkan bukti transaksi, mengidentifikasi nama akun yang berkaitan, mengidentifikasi saldo normal akun berdasarkan jenis kegiatan transaksinya, dan menulis nominal transaksi dengan teliti. Kemudian di sini ada contoh dari jurnal umum. Bentuk contoh dari jurnal umum. Nih, bisa lihat di layar kaca kalian. Ini ada tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Nah, ini tanggalnya sesuai yang berada di bukti transaksi, keterangannya juga. Lalu refnya ini adalah nomor akun, lalu ada debit dan kredit. Apabila harta bertambah, maka akan masuk jadi kredit. Apabila harta kita berkurang, maka masuknya ke kredit. Seperti itu. Jadi dipahami, apabila harta bertambah masuk ke debit, harta berkurang masuk kredit. Seperti itu. Kas bertambah itu debit, kas berkurang di kredit. Nah, ini berkaitan dengan untuk jurnal ini nanti berkaitan dengan harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, kita lihat dulu sebelumnya. Ini ada contoh dari entry bukti transaksi ke jurnal umum. Nah, di sini bisa dilihat di layar kaca kalian. Terdapat soal di sini pada Desember tanggal 1, Ibu Etik menginvestasikan uang sebesar 35 juta rupiah ke kas perusahaan dengan kode 101 untuk kas dan 301 untuk modal. Nah, di sini kalian bisa lihat baik-baik soalnya. Tanggal 1 Ibu Etik menginvestasikan uang sebesar 35 juta. Nah, menginvestasikan berarti dia itu masuk ke modal karena di sini menginvestasikannya ke kas perusahaan.
Nah, jadi di dalam jurnalnya di sini ada tanggalnya kita masukkan tanggal 1, lalu keterangannya di sini ada kas dan ada modal awal. Mengapa ada kas dan modal awal? Karena dia menyerahkan uang sebesar 35 juta ke kas perusahaan. Jadi berbentuk kas sebesar 35 juta. Masuknya ke debit dan di sini ada modal awal, masuknya kredit. Jadi ini adalah contoh dari jurnal umum seperti itu. Antara debit dan kredit harus sama. Jadi apabila soalnya 35 juta, maka di debit 35 juta, di kredit 35 juta. Tidak boleh berbeda seperti itu. Nah, di sini lalu selanjutnya ada buku besar. Nah, buku besar adalah buku yang berisi perkiraan mengenai ikhtisar dari pengaruh transaksi keuangan akibat perubahan aktiva kewajiban maupun modal dalam perusahaan. Dalam pengertian lain, buku besar juga merupakan alat yang dipakai untuk melakukan pencatatan beragam perubahan di sebuah akun ternyata karena adanya transaksi keuangan. Nah, ini bisa kalian next slide. Di slide selanjutnya ini ada contoh buku besar. Nah, di contoh buku besar itu ada bentuk 2 akun atau bentuk kolom dan akun. Dan di sini yang saya gunakan adalah 4 kolom. Ini untuk memudahkan kalian. Di sini terdapat tanggal, terdapat keterangan, terdapat ref, terdapat debit, kredit. Lalu kemudian ada saldo dan di bawahnya ada debit dan kredit. Nah, contohnya misalnya tadi terdapat di sebelumnya Ibu Etik itu menyerahkan saldo kas sebesar 35 juta untuk modal. Nah, jadi buku besar ini kita ini sudah mengklarifikasi lagi atau memetakan yang kas bagian kas, yang modal bagian modal, yang pendapatan bagian pendapatan, yang beban bagian beban. Jadi misalnya tadi di jurnal umum terdapat kas di tanggal 1, dan misalnya ada lagi di tanggal 2, tanggal 3, dan tanggal 4 itu terdapat kas, maka di dalam buku besarnya di sini keterangannya kas dan tanggal sesuai tanggal 1, 2, 3, dan 4. Lalu debit kreditnya sesuai dengan yang ada di dalam soal. Lalu di sini saldo kreditnya apakah minus ataukah surplus seperti itu. Jadi apabila saldonya di debit, masukkan ke debit. Apabila saldonya di kredit, masukkan ke kredit. Nanti ditambah atau dikurang, nah nanti hasilnya plus atau minus, itu bisa ditaruh di saldo. Seperti itu. Nanti akan diajarkan di video selanjutnya. Nah, ini contoh kecil jurnal umum dan buku besar. Seperti itu. Nah, sudah selesai. Oke, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ini adalah video mengenai administrasi transaksi dengan proses alur pencatatan bukti transaksi. Itu yang pertama. Kita sebenarnya tahapnya itu ada banyak. Nah, yang pertama ini kita ada 3 tahap. Pertama, kita harus mengumpulkan bukti transaksi. Yang kedua, kita setelah mengumpulkan kita masukkan ke jurnal umum. Nah, setelah kita masukkan ke jurnal umum, maka kita akan metakan kembali atau petakan kembali di dalam buku besar. Seperti itu. Nah, apabila kalian ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian tanya di Instagram saya, Delvin Danade, atau silakan komen di YouTube saya, Delvin Danade. Nah, semoga video ini bermanfaat. Apabila apabila saya ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Kalian bisa mencari sumber lainnya di buku, internet, ataupun LKS. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.